firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Bilangan pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kitab Bilangan pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama mereka semua, laki-laki di Israel, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang-orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku Ruben, Elisur bin Shedur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Serisiadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Nathanael bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, Gamaliel bin Pedasur. Dari suku Manasye, dari suku Benjamin, Abidan bin Gideoni, dari suku Dan, Ahizir bin Amisyadai, dari suku Asher, Pagiel bin Okran, dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel, dari suku Naftali, Ahira bin Enan, ayat 16. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala pasukan Israel. Bapak Ibu, pemimpin yang siap untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu perhatikan bahwa terutama ayat yang ke-16, itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu. Masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya, mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Kalau kita perhatikan baik-baik bahwa bagian dari perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa ketika bangsa Israel tiba di Gunung Sinai, hal pertama yang harus dilakukan adalah mereka mendata bangsa Israel dulu. Mereka harus mencatat nama-nama bangsa Israel dulu. Lalu mengorganisasi bangsa itu menjadi suatu bangsa dan menjadi bala tentara yang tangguh. Makanya tadi kita baca 20 tahun ke atas, pilih mereka untuk menjadi prajurit. Dan kemudian memilih para pemimpin yang siap untuk dipakai. Makanya tema khotbah pagi hari ini, pemimpin yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Pemilihan ini menekankan betapa pentingnya setiap individu. Anda di hadapan Tuhan itu betapa begitu penting. Jangan hidup karena apa kata orang. Jangan juga hidup karena apa kata tradisi. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus hidup menurut apa kata Tuhan. Karena setiap pribadi di hadapan Tuhan itu begitu penting. Amin. Bapak, Ibu tulis di kolom komentar. Saya di hadapan Tuhan begitu penting. Yang on-site berkata, saya di hadapan Tuhan begitu penting. Dan Tuhan mau memakai masing-masing pribadi kita bagi tercapainya tujuan Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu tahu bahwa sorga itu bukan tempat tinggal kita. Tapi bumi ini adalah tempat tinggal di mana saudara dan saya menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kalau kita nanti masuk sorga, itu bonus, itu anugerah. Dan saya percaya bahwa ini adalah pesan Tuhan bagi kita. Yaitu bahwa Tuhan berkata, Ia telah menetapkan kita ketika Anda lahir di muka bumi ini sebagai pemimpin-pemimpin yang siap untuk melaksanakan tugasnya. Ya, ada dokter-dokter di sini, tapi saya baca bahwa ketika seorang laki-laki, seorang suami berhubungan dengan istrinya, dan ketika spermanya keluar, itu kurang lebih 3 cc, lebih. Jumlahnya katanya 50 juta benih.
Dari 50 juta benih itu hanya dipilih satu untuk nanti ketemu dengan sel telur di dalam kandungan seorang wanita. Lalu lahirlah saudara dan saya di muka bumi. Bayangkan kalau yang jumlah 50 juta itu adalah urutan terakhir, dia harus menembus 49.999 lawannya. Berarti Anda ini sejak dari dalam kandungan sudah dipilih Tuhan menjadi yang terkuat, jadi pemimpin, siap untuk menghadapi keadaan, situasi, musim yang berubah. Anda itu siap hadapi itu. Apalagi sekarang Tuhan berkasih kepada kita Roh Kudus menolong kita. Wow. Ini merupakan sebuah pesan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan berkata, Ia telah menetapkan kita sebagai pemimpin. Katakan, tulis di kolom komentar, saya telah ditetapkan Tuhan sebagai pemimpin untuk melaksanakan tujuannya, untuk melaksanakan tugasnya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Dan adalah suatu kebanggaan apabila kita disebut pemimpin-pemimpin oleh Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, suatu kebanggaan kalau Bapak Ibu berkata bahwa saya dipilih menjadi pemimpin oleh Tuhan. Dan meskipun kita mungkin merasa tidak layak menyandang sebutan itu, tapi sesungguhnya ketika Anda lahir di muka bumi, Anda adalah seorang pemimpin. Dan Tuhan mencatat, kalau Bapak Ibu perhatikan kisah seorang tokoh yang bernama Gideon. Ketika Tuhan memanggil Gideon, nanti lihat dalam Hakim-Hakim pasal 6, ayat 12-15. Ketika Tuhan memanggil Gideon dan menetapkan dia sebagai seorang pemimpin, bahkan ketika Tuhan menemukan Gideon, dia sedang mengayak gandum di tempat tersembunyi supaya tidak dilihat oleh orang-orang Midian. Dia ketakutan karena dia adalah suku yang paling kecil, anak yang paling kecil. Tapi ketika Tuhan menemukan dia, Tuhan memanggil dia dengan sebutan pahlawan yang gagah perkasa. Dan Gideon merasa bahwa dia tidak layak menerima tugas itu. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan melihat ini pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin orang berkata, kamu anak gagal, kamu nggak mungkin. Dari keluarga nggak bisa, keluarga miskin, keluarga nggak punya masa depan. Kamu lihat bahwa sekolahmu juga tidak benar mungkin. Sekolahmu tidak seperti orang itu. Kamu tidak punya uang seperti orang ini. Kamu tidak punya kedudukan seperti orang ini. Tapi kalau Anda hidup menurut apa kata orang, Anda tidak akan pernah sampai kepada tugas dan tujuan Tuhan. Tapi kalau Anda mau dengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita akan menggenapi, kita akan memenuhi amanat daripada Tuhan itu. Kalau kita perhatikan Hakim-Hakim pasal 6, ayat 12 sampai ayat 15. Firman Allah berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Kalau dalam perjanjian lama, setiap nama Tuhan itu semuanya huruf besar, T-nya huruf besar, U-nya huruf besar, H-nya A-N-nya, karena YHWH, saudara. Yahweh. Ya. Karena orang Israel nggak bisa panggil nama Yahweh. Mereka panggil ganti dengan Adonai. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 11 ke atas, dia sedang takut dan bersembunyi. Maka lihat jawab Gideon kepadanya. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib yang diberitakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu ayat 14 berkata begini, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ketika ada pernyataan daripada Tuhan bahwa Anda akan diberkati, Anda jadi pemimpin, Anda akan dipromosi, maka ada tugas. Ketika Anda dan saya mendapatkan sebuah arahan dari Tuhan melalui firman-Nya, melalui seorang nabi, hamba Tuhan yang mungkin bernubuat, Anda baca firman dapat rema, maka sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa nolong orang lain, bukan cuma nolong diri sendiri, menolong orang lain, menyelamatkan orang lain. Saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Midian. Dan Tuhan berkata, engkau telah pergilah dengan kekuatanmu. Engkau telah menerima kekuatan daripadaku. Gideon sungguh menyadari siapakah dirinya pada saat Tuhan memanggilnya.
Dia tahu dia dari keluarga, suku yang paling kecil, anak yang paling kecil. Ia merasa dirinya tidak lain dari seorang penakut yang sedang bersembunyi, seorang muda, di mana pada usia yang masih kecil, dari sebuah suku yang kecil, dan tidak diperhitungkan sama sekali. Namun Bapak Ibu lihat baik-baik, Tuhan melihatnya sebagai seorang pemimpin sekaligus pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Saya dari keluarga yang sederhana, papa mamanya petani, saudara. Orang nggak anggap, saudara. Tapi ketika saya kecil, saya lihat orang tua saya kerja keras untuk kami sekolah. Saya berkata, saya harus lebih baik dari orang tua saya. Amin. Dan bersyukur bahwa Tuhan pilih kita. Tuhan tuntun kita. Kalau hari ini Anda berasal dari keluarga sederhana, atau Anda berasal dari keluarga yang mapan, yang mampu, yang punya kedudukan, saya beritahukan kepada saudara bahwa Anda harus datang kepada panggilan Tuhan dan harus tahu bahwa Anda dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih saudara sebagai pemimpin. Tuhan memilih Gideon sebagai pemimpin, sekaligus pahlawan yang gagah berani. Bila demikian, apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan saat Dia menetapkan kita sebagai pemimpin? Apa tujuan Tuhan ketika Tuhan memanggil Gideon, ketika Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi seorang pemimpin? Yang pertama ketika saya renungkan adalah selalu ada kegerakan besar di balik peristiwa dipilihnya seorang pemimpin. Tadi kita baca bahwa Gideon dipilih Tuhan karena Israel sedang ada di dalam tawanan bangsa Midian. Terutama kalau kita lihat Hakim-Hakim pasal 6, ayat yang ke-14 tadi dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Maka hal yang pertama begini, selalu ada peristiwa besar, selalu ada revival besar di balik peristiwa dipilihnya seorang pemimpin. Jadi ketika Anda dan saya dipilih Tuhan jadi pemimpin, maka Tuhan telah menetapkan kita untuk membawa sebuah revival. Kalau hari ini Anda pikir Anda sendiri, tidak. Anda harus tahu bahwa Tuhan pilih Anda. Seperti Tuhan pilih Gideon. Maka Tuhan pilih saudara melalui Yesus Kristus untuk Anda membawa sebuah kegerakan besar, revival besar. Ada banyak orang yang belum kenal Tuhan. Ada banyak orang yang menolak nama Tuhan. Ada banyak orang yang lahirnya Kristen, tapi hari ini dia tersesat. Dan tugas kita sebagai pemimpin adalah menuntun mereka kembali kepada pemberi hidup, yaitu Yesus sendiri. Dan Bapak Ibu perhatikan cara kerja Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Dikatakan gini, sesungguhnya Tuhan tidak pernah memilih seorang pemimpin begitu saja, tanpa ada sebuah peristiwa besar di balik pemilihan tersebut. Alkitab berkata bahwa Daud berkata begini, bahwa kita bertanggung jawab, Daud bertanggung jawab pada generasinya. Saudara dan saya bertanggung jawab di generasi ini. Anak-anak kita nanti kita harus persiapkan dengan baik. Makanya gereja ini ada gereja anak, Bapak Ibu ya. Ada gereja anak sedang dipersiapkan untuk nanti youth. Tujuannya adalah supaya mereka bertanggung jawab, menjadi pemimpin dan bertanggung jawab bagi generasi mereka. Haleluya. Tuhan tidak pernah memilih seseorang pemimpin begitu saja, tanpa sebuah peristiwa besar di balik pemilihan itu. Karena Tuhan mau ketika Anda dipilih, dan diberikan kepada Anda karunia, diberikan kepada Anda hikmat, diberikan kepada Anda kedudukan dan promosi, tujuannya adalah kita membawa influence, membawa pengaruh. Dan Tuhan mau membebaskan pemilihan Gideon itu adalah Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Midian. Tuhan tidak langsung ya mengeluarkan bangsa Midian. Apakah Tuhan tidak mampu? Sangat amat mampu. Sama dengan Tuhan waktu berkata kepada Musa, aku akan membebaskan Israel daripada Mesir. Kenapa Tuhan nggak bergerak sendiri? Kenapa Tuhan mesti pilih Musa? Kenapa Musa harus didampingi dengan Harun? Karena Tuhan punya rancangan. Kita ini menjadi adimitranya Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya ini adimitranya Tuhan. Saya ini rekan kerjanya Tuhan. Ketika Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan tidak langsung mengeluarkan bangsa Israel begitu saja dari Mesir. Hal pertama yang Tuhan lakukan sebelum mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir 430 tahun adalah Tuhan harus mempersiapkan seorang pemimpin. Dan saya percaya apa yang saya share
pagi hari ini. Saya harap Bapak Ibu tangkap dengan roh. Tangkap dengan hati yang haus dan rindu. Para pemimpin, para gembala-gembala FC, gembala-gembala family cell, tangkap. Hal pertama yang Tuhan lakukan adalah mempersiapkan seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus dipersiapkan. Musa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, membawa 3 juta orang keluar dari Mesir, itu 40 tahun. 40 tahun dari seorang pangeran, jadi seorang gembala di padang gurun. 40 tahun dia dipersiapkan. Dari seorang yang tadinya sombong, penuh dengan pengetahuan dunia, tiba-tiba dia harus belajar dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Harus dipersiapkan. Tapi saya percaya hari ini Tuhan sedang mempersingkat waktu. Tapi volumenya tidak berkurang. Kita tidak perlu tunggu 40 tahun. Makanya jangan heran kalau hari ini masalah datang bertubi-tubi. Datang dalam hidup saudara dan saya. Hal pertama yang Tuhan lakukan adalah mempersiapkan seorang pemimpin. Firman Allah berkata, maka dipilihnya Musa. Lalu diperintahkannya untuk pergi ke Mesir menghadap Firaun. Lalu Musa datang dan meminta agar bangsa Israel diperbolehkan keluar dari Mesir. Yang jadi raja di Mesir itu adalah saudara tirinya Musa. Raja Mesir. Firaun itu sangat kenal sama Musa. Sama juga hari ini. Sama dengan hari ini. Dalam segala peristiwa, dalam keadaan, dalam persoalan. Mungkin Anda sedang ditawan oleh masalah. Ditawan oleh persoalan. Anda sedang ditawan oleh hutang mungkin. Anda sedang ditawan oleh keadaan yang sulit, tidak lihat jalan keluar. Ingat baik-baik bahwa Tuhan pilih saudara untuk melakukan perkara-perkara besar. Amin. Tuhan akan melakukan pola yang sama seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Gideon. Tuhan masih melakukan pola yang sama sampai hari ini. Seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Musa dalam membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan Tuhan pakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian. Kegerakan besar ini akan terjadi. Bapak Ibu tulis, Tuhan masih melakukan pola yang sama ketika hari ini dia memilih kita sebagai pemimpin. Yaitu adanya kegerakan besar yang sedang dipersiapkan Tuhan di balik semua pemilihan ini. Wow. Kegerakan pertama itu hanya menghasilkan kurang lebih 10% pergerakan Tuhan ketika Roh Kudus turun pada awalnya. Yang kedua, hanya turun 20%. Jadi totalnya baru 30%. Masih sisa 70%. 30% saja apa yang sedang kita baca dalam kitab para rasul itu menjungkir balikan dunia. Bisakah Bapak Ibu bayangkan sisa 70% ini ketika lawatan Allah terjadi, perkara-perkara besar terjadi. Saya percaya bahwa apa yang sedang terjadi ini, itu datang ketika masalah, kegelapan datang. Maka pola yang sama, ketika Midian dibebaskan, dan ketika Israel dibebaskan dari Mesir, ketika Tuhan memilih Gideon dan Tuhan memilih Musa, hal yang sama juga sedang dipersiapkan hari ini. Karena itu mari persiapkan diri sungguh-sungguh, apa yang menjadi pergumulan kita selama ini. Sehingga kita rindu sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin. Ada yang rindu pemulihan dalam rumah tangganya. Ada yang rindu kesembuhan dari sakit penyakitnya. Ada yang rindu terobosan dalam ekonomi, terobosan dalam keuangan. Ada Midian-Midian yang sedang menggerogoti hidup saudara selama ini. Saudara dan saya harus keluar dan berkata, aku pahlawan yang gagah perkasa. Kalau Tuhan menyertaiku, siapa yang menjadi lawanku? Haleluya. Dan kuncinya adalah begini, siapakah kita? Siapkah saudara dan saya menyambut panggilan untuk memimpin kegerakan ini? Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, I'm ready. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya siap untuk menyambut panggilan untuk menjadi pemimpin dalam kegerakan ini. Ingat bahwa setiap panggilan Tuhan menjadi pemimpin, maka ada masa persiapan. Gideon awalnya merasa tidak mampu, tetapi ia memilih untuk mau taat, mengikuti petunjuk Tuhan. Dia memilih untuk berjalan melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan Alkitab berkata dia hanya punya 300 tentara, tapi mengalahkan ratusan ribu. Begitu banyak prajurit Midian yang dikalahkan cuma dengan 300 tentara. Karena ketika saudara menjadi pemimpin, jadi orang yang dipilih Tuhan, dipersiapkan, hatinya mau melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan,
maka peperangan ini bukan milik. Peperangan ini adalah milik Tuhan. Ketika hari ini masalah terlalu berat, persoalan terlalu berat, Anda harus keluar dan berkata bahwa masalahku bukan masalahku. Aku sudah serahkan kepada Tuhan dan Tuhan berperang ganti aku. Wow. Jadi alasan pertama Anda dan saya dipilih untuk kegerakan besar menjadi seorang pemimpin. Karena selalu ada kegerakan besar di balik peristiwa dipilihnya seorang pemimpin. Yang kedua yang saya belajar adalah ketika Tuhan memilih pemimpin, Tuhan sedang berbicara tentang kualitas dan bukan jabatan. Bapak Ibu, kalau pelayanan jangan cari posisi, tapi bagaimana kita berfungsi. Amin. Jangan cari posisi, tapi bagaimana kita berfungsi. Berbicara tentang kualitas, bukan jabatan. Lihat Keluaran pasal 18 ayat 21. Keluaran 18 ayat 21. Tuhan memilih pemimpin. Tuhan sedang berbicara tentang kualitas dan bukan jawaban. Saya berdoa supaya di kelompok kita ini, saya menemukan pemimpin yang punya kualitas. Kualitas kehidupan doa, kualitas ibadah yang baik, kualitas suka merenungkan dan menjadi berkat, kualitas dalam membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Keluaran 18:21 berkata, di samping itu, kau carikan dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Untuk melayani Tuhan itu bukan orang yang dibuang, tapi orang yang cakap, yang takut akan Allah. Orang yang dapat dipercaya. Dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Wow, lihat ada syaratnya Bapak Ibu. Tuhan cari kualitas. Jadi kalau kita suka bohong, kita nggak bisa jadi pemimpin. Amen. Kalau kita malas, kita nggak boleh jadi pemimpin. Alkitab katakan orang yang cakap, yang takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya. Benci pengajaran suap. Kalau kita jadi pemimpin, tapi orientasinya uang, maka kita salah. Uang itu fasilitas, semua orang butuh uang. Tapi orientasinya bukan uang, motivasinya bukan uang. Motivasinya adalah kerajaan Allah, dan uang akan mengikuti kita. Motivasinya menawan hati Tuhan, maka kita akan dapat apa yang di tangan Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu dan saya heran, mengapa Tuhan harus memilih kita, lagi sebagai seorang pemimpin. Saya baca sebuah buku, yaitu judulnya adalah Rahasia Seorang Raja yang Diberkati Tuhan. Dan dia tulis di situ bahwa ada orang yang tidak kenal Tuhan, tapi bisa jadi pemimpin yang baik. Tapi dia tulis itu bahwa orang itu bisa jadi pemimpin, tapi dia tidak punya roh kepemimpinan. Makanya ada karunia, namanya karunia memimpin. Dan mungkin kita heran mengapa Tuhan harus memilih kita lagi sebagai seorang pemimpin. Padahal bukankah selama ini kita sudah memiliki jabatan? Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki jabatan sebagai pemimpin. Jabatan sebagai direktur, CEO mungkin. Bapak Ibu mungkin sebagai manajer. Ya. Misalnya jabatan sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai suami, kepala keluarga, pemimpin di dunia usaha, pemimpin di pelayanan sebagai gembala misalnya saya. Sesungguhnya Tuhan tidak sedang berbicara mengenai jabatan, Bapak Ibu. Tapi Tuhan sedang cari kualitas. Tuhan sedang menekankan apakah kita mempunyai kualitas sebagai seorang pemimpin yang Tuhan kehendaki atau belum. Dan ketika saya sedang bicara ini, saya bukan cuma bicara kepada saudara, tapi saya juga sedang bicara kepada saya. Bahwa Tuhan sedang tidak cari jabatan. Pelayanan gembala itu sebenarnya bukan jabatan, ya, tapi itu adalah kualitas hati kita yang mau tunduk kepada perintah Tuhan. Amin. Itu merupakan sebuah panggilan pelayanan untuk Bapak Ibu dan saya melakukan kehendak Tuhan. Definisi sederhana dari seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk dia bisa memimpin dengan baik, untuk bisa menuntun dengan baik, untuk bisa mengarahkan dengan baik, untuk bisa mengatur dengan baik, dan memberi pengaruh. Ada 5M di situ, saudara, ya. Dia harus memimpin dengan baik. Dia harus menuntun orang dengan baik. Dia harus mengarahkan orang yang ada di sekeliling dia. Kalau dia suami, dia harus bisa mengarahkan keluarga dengan baik. Kalau dia suami, dia harus mengatur keuangan dengan baik, mengatur anak-anak dengan baik. Dan yang kelima adalah memberi pengaruh, to influence.
kepada orang-orang, membawa pengaruh kepada orang-orang sekitarnya. Wow. Sebagai pemimpin, Bapak Ibu, harus memiliki 5M ini dalam hidup kita. Dan kita belajar ini seumur hidup. Mungkin selama ini kita sudah menyandang jabatan sebagai pemimpin. Tapi Tuhan mengingatkan kita akan kriteria yang Ia kehendakinya. Amin. Dan kriteria yang Tuhan kehendaki adalah kita harus menjadi seorang pemimpin. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, 14 kitab yang ditulis oleh Paulus dalam perjanjian baru. Rasul Paulus berani berkata kepada banyak orang dan juga kepada anak-anak rohaninya untuk mengikuti teladannya. Jadi pemimpin itu Bapak Ibu bukan ngomong aja, tapi orang harus mengikuti teladan kita. Kita harus jadi be a role model, contoh dan teladan. Ada kalanya teladan hidup kita bicara lebih kuat dari perkataan kita. Mengapa orang harus mengikuti teladan kita? Karena Rasul Paulus telah membuktikan bahwa ia juga telah mengikuti teladan Yesus Kristus, Gembala Agung. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Wow. Pengikut itu mimetos. Niru. Niru Yesus. Anak-anak niru orang tua. Kalau Bapak Ibu ingin dipakai oleh Tuhan, dalam karunia-karunia, niru aja gembala yang berkarunia. Niru aja hamba-hamba Tuhan yang punya karunia. Kita ini belajar dari orang tua kita. Lihat aja, kalau di rumah mamanya sering keluar dari kamar mandi pakai handuk, pasti anak perempuannya akan ikut juga. Lihat aja kalau mamanya selesai ganti baju, lempar baju sana-sini, anak perempuannya juga akan ikut-ikut. Benar? Benar. Lihat aja kalau selesai makan, mamanya ambil piring dan cuci baju, mamanya masak, anak perempuannya juga akan ikut. Lihat aja kalau papanya suka mengampuni orang, anak-anaknya juga akan ikut. Teladan hidup itu ditiru. Lihat aja kalau orang tuanya baik, anaknya juga pasti baik. Tapi kalau orang tuanya suka mabuk, anaknya juga mabuk. Kalau orang tuanya suka berkelahi, anaknya berkelahi double portion. Rasul Paulus meniru teladan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Haleluya. Kita ini harus bicara di hadapan Tuhan itu bukan fiksi, tapi fakta. Fiksi itu adalah melayang-layang, saudara. Kaki nggak injak bumi. Melayang nggak juga naik di sorga. Dia ambil jalan tengah aman. Tapi fakta itu, Anda dan saya harus menunjukkan teladan hidup. Amin. Kriteria seorang pemimpin itu adalah dia harus memimpin seseorang. Yang kedua, dia harus menuntun orang itu. Bilangan 11 ayat 12. Ya, Musa sempat protes kepada Tuhan, mengapa ia harus menuntun bangsa Israel yang keras kepala. Ya, suatu bangsa yang tidak pernah ia kandung dan ia lahirkan itu bukan anak-anaknya. Tapi ia harus bimbing. Ia harus menuntun mereka seperti seorang bapa yang menuntun, yang menyusui anaknya. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Ataukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia sebagai pengasuh memangku anaknya yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Musa sempat bertanya kepada Tuhan. Dan pertanyaan ini seperti protes. Saya beritahu Bapak Ibu, menuntun seseorang nggak mudah. Karena manusia itu punya free will memilih. Tapi Tuhan mau sebagai seorang pemimpin, kita diberikan kekuatan ini untuk bisa menuntun orang-orang yang suka melawan. Seperti bangsa Israel. Musa berkata sebuah bangsa yang keras kepala. Bangsa yang tidak dia kandung. Yang ia tidak lahirkan. Tapi kenapa ia harus bimbing mereka sebagai seorang bapa? Kenapa ia harus menyusui mereka, memberi makan mereka? Namun Musa tetap mau taat melakukan perintah Tuhan. Seorang pemimpin itu nggak ada pilihan yang lain. Ketika Anda dipanggil sebagai seorang pemimpin, naluriah, alamiah. Sesuatu itu, untuk Anda memimpin orang, menuntun orang itu ada pada Anda. Kemudian M yang ketiga itu mengarahkan. Sepanjang perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, fokus pandangan Musa diarahkan terus kepada Bapa di sorga. Baik lewat komunikasi maupun melalui tiang api dan tiang awan yang terus bergerak pada waktu siang dan pada waktu malam. Kalau Bapak Ibu perhatikan Keluaran 13, 21, 22, Tuhan berjalan
di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tujuannya menuntun. Tiang api, tiang awan menuntun mereka. Karena itu padang gurun sin, di mana mereka lewati. Wow. Padahal ini sebenarnya kalau perjalanan mereka taat cuma 14 hari. Tapi karena tidak taat, diputar 40 tahun. Sudahkah kita membawa jiwa-jiwa atau anak-anak yang kita pimpin selama ini ke arah pertobatan, ke arah visinya Tuhan, ke arah keselamatan? Sudahkah teman-teman yang kita ajak ngopi, teman-teman yang kita ajak bisnis bersama, pernahkah Anda beritakan firman kepada mereka, sehingga mereka diselamatkan dan mereka dipulihkan? Wow. Bapak Ibu dan saya harus melatih, supaya Bapak Ibu melihat, mengarahkan orang lain, supaya mereka sampai kepada tujuan dan mimpi Tuhan, hati Bapa di sorga. Bagian berikut adalah mengatur. Ada nasihat mertuanya, yaitu Yitro. Maka Musa membentuk tim kepemimpinan yang berjenjang, sesuai dengan kesanggupan dan kapabilitas, kemampuan dari masing-masing pribadi yang ditunjuk sebagai pemimpin. Ada pasukan 1000, pasukan 100, pasukan 50, dan pasukan 10. Sekarang kita sebut dengan family cell. Orang ditunjuk sesuai dengan kemampuan, kapabilitasnya, kesanggupannya masing-masing. Dan ketika mereka ditunjuk menjadi pemimpin, Roh Allah memimpin mereka. Karunia-karunia ada pada mereka. Ada pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Bapak Ibu bisa lihat itu pada Keluaran 18 ayat 21. Ini namanya kita mengatur, saudara. Kita mengatur. Dan pengaturan ini datang dari hikmat yang Tuhan berikan kepada Yitro, mertuanya Musa. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu. Menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu, mereka harus memberi pertanggungjawabkan kepadamu. Wow. Saudara dan saya dipilih jadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10 orang. Kalau hari ini kita sedang dipercayakan memimpin 10 orang, setialah di situ. Karena sebentar lagi mungkin Anda dipercayakan 100 orang. Kalau Anda dipercayakan 100 orang, setialah di situ. Sebentar lagi Anda akan dipercayakan memimpin 1000 orang. Bayangkan 3 juta orang awalnya itu datang kepada Musa dari pagi sampai petang. Dan Musa capek. Sebagai seorang gembala, nggak mungkin melayani Bapak Ibu seorang diri. Tapi Bapak Ibu dipersiapkan jadi pemimpin. Entah itu pemimpin 10, pemimpin 50, 100, bahkan pemimpin 1000. Supaya kita bisa mengatur umat Allah yang besar ini, pergerakan yang besar yang akan datang ini, dengan baik, dan memuliakan nama Tuhan. Amin. M yang terakhir itu adalah memberi pengaruh. Apa yang menjadikan 400 orang yang bermasalah, yang berhimpun ke Gua Adulam, dan akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin pasukan yang gagah perkasa. Karena ada pribadi Daud yang mampu memberi pengaruh ilahi kepada kumpulan orang-orang tersebut. Dan orang-orang ini adalah para perampok. Mereka adalah orang-orang ganas. Mereka orang-orang yang betul-betul orang-orang yang pembuat kejahatan. 400 orang ini kemudian datang kepada Daud di Gua Adulam, saudara. Dan Alkitab berkata bahwa Daud mempengaruhi mereka. Ketika orang datang kepada Anda, orang itu adalah orang yang najis, orang itu adalah karakter nggak baik, suka nipu, orang itu pencuri, suka berkelahi, maka satu pribadi seperti Daud sanggup mempengaruhi kumpulan orang-orang itu dan menjadikan mereka pahlawan gagah perkasa. Saya ingat itu ada dalam 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang.
Anda hari ini punya kartu kredit, tidak bisa bayar, jatuh tempo, Anda panik. Ya, Alkitab katakan mereka juga dilatih. Hari ini Anda dan saya pinjam uang mungkin dari bank, punya hutang piutang, pinjam dan tidak bayar. Dan Alkitab berkata begini, suka utang piutang, dikejar-kejar orang. Setiap orang yang sakit hati, ia menjadi pemimpin mereka. Dan bersama-sama dengan dia, ada kira-kira 400 orang. Itu bukan orang sedikit, saudara. 400 orang datang dengan keluarga masing-masing. Dan Daud membawa pengaruh kepada mereka. Daud mengimpartasikan urapan kepada mereka, kuasa kepada mereka, mengajar mereka tentang menjadi pahlawan-pahlawan. Dan dari mereka muncul Triwira. Dari mereka muncul 31 pahlawan-pahlawan jaga perkasa yang ada di sekeliling Daud, yang mendampingi Daud selama ada di Yehuda. 7 tahun menjadi raja, dan 33 tahun memerintah atas seluruh Israel. Jadi Daud menjadi raja di Israel itu 40 tahun. Pertanyaannya begini, pengaruh apa yang selama ini kita impartasikan kepada orang-orang di sekeliling kita? Apakah orang berkata kita cuma hanya ngomong, tapi tidak melakukan? Atau kita hanya cuma bicara, tapi tidak jadi contoh? Apakah orang berkata suka curi-curi waktu, curi-curi tulang, kerjanya tidak selesai? Apakah orang berkata malas berdoa, jangan bergaul dengan orang itu, mulutnya bocor? Apa pengaruh, saudara? Pengaruh kita akan tetap diingat oleh orang lain. Haleluya. Dan poin yang terakhir adalah begini, pemimpin yang baik akan melahirkan juga pemimpin yang baik. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, pemimpin yang baik akan melahirkan juga pemimpin yang baik juga. Pemimpin yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Wow. Apa yang telah engkau dengar daripada Rasul Paulus sedang berkata kepada Timotius, engkau dengar daripadaku banyak hal pengajaran, dan Rasul Paulus berkata, percayakanlah itu juga kepada orang lain. Kalau hari ini Bapak Ibu dengar pengajaran ini, dan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu pemimpin, ajar juga orang lain. Ajar suamimu, suami ajar istri, orang tua ajar anak-anak. Kasih tahu kepada teman-teman, mereka yang belum bertobat, ajak mereka untuk datang ke gereja, ajak mereka untuk beribadah, ajak mereka untuk berdoa, ajak mereka supaya mereka diselamatkan. Selain Rasul Paulus memerintahkan Timotius untuk mengajarkan kembali pengajaran yang ia sudah terima dari dirinya, Rasul Paulus juga dalam terjemahan yang lain sedang berkata kepada Timotius seperti ini, Timotius, hasilkanlah keturunan bagi dirimu sendiri, sama kualitasnya seperti dirimu. Bapak Ibu jangan hasilkan keturunan yang kualitasnya di bawah kualitas Anda. Anda harus hasilkan keturunan yang kualitasnya minimal sama dengan dirimu. Haleluya. Timotius, hasilkanlah keturunan bagi dirimu sendiri yang sama kualitas seperti dirimu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, yang onsite katakan, saya menghasilkan keturunan bagi diri saya sendiri melampaui kualitas atau yang sama dengan kualitas. Umat Tuhan, mari kita tangkap apa yang saya sampaikan hari ini. Bahwa Tuhan sedang panggil para pemimpin, mempersiapkan para pemimpin. Dan saudara dan saya hari ini adalah para pemimpin. Siapkah kita menyambut perubahan besar? Siapkah kita untuk menghadapi kegerakan besar yang akan terjadi dalam hidup kita? Dan semua tergantung pada diri kita sendiri. Tuhan menunggu kesiapan seorang pemimpin yang telah ditunjuknya, yaitu saudara dan saya. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap? Angkat tangan saudara. Bapak di surga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hari ini, hamba menyampaikan firman untuk pemimpin yang siap untuk dipakai Tuhan. Hamba berdoa tidak ada satupun yang terhilang, tapi semua mereka dipakai oleh Tuhan. Entah dari kelompok kecil 10 orang, kelompok 50, kelompok 100, kelompok 1000. Tapi mereka adalah para pemimpin. Dan para pemimpin dibentuk oleh Tuhan. Karena ada kegerakan besar yang akan engkau lakukan di balik engkau memilih mereka. Percaya juga bahwa Tuhan sedang memilih pemimpin bukan untuk kualitas. Bukan untuk jabatan maksudnya, tapi untuk tentang sebuah kualitas.
Dan kami percaya bahwa kami akan melahirkan pemimpin yang lebih baik dari diri kami. Pemimpin yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik juga. Kami akan melahirkan pemimpin yang baik. Orang-orang terbaik. Gembala-gembala FC yang terbaik. Pekerja-pekerja yang terbaik akan dilahirkan dari komunitas di tempat ini. Christ Kingdom Family. Kami akan melihat perkara-perkara besar. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Haleluya.